Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung dipadati kendaraan wisatawan. Polisi melakukan sistem buka tutup secara situasional untuk mengurai antrian kendaraan. Kendaraan wisatawan mulai memadati jalur menuju objek wisata Lembang di kawasan Simpang Ledeng, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya terjadi kemacetan di kawasan Jalan Sukajadi, Setiabudi, dan Jalan Ledeng. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Polsek Cidadap mulai memberlakukan sistem buka tutup secara situasional jika terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan adalah dengan membuat one way. One way kita tutup yang dari atas, naikkan dari bawah. Nah, sebaliknya tutup dari bawah. Nah, turunkan yang dari atas, yang dari arah Cihideng dengan dari arah Lembang. Untuk prediksi kemacetan akan puncaknya arus lalu lintas ini di tanggal 25 dan tanggal 31. Itu akan menjadi puncaknya. Diperkirakan puncak kepadatan arus lalu lintas kendaraan di jalur utama Lembang Bandung akan terjadi pada Hari Raya Natal 25 Desember mendatang dan menjelang malam pergantian tahun pada 31 Desember 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Calon penumpang berdesakan memadati stasiun besar Tugu Yogyakarta di musim libur Natal dan Tahun Baru. Penumpang bahkan harus berebut untuk naik kereta komuter lain relasi Yogyakarta-Solo Palur. Ratusan calon penumpang berlarian saat pintu stasiun besar Tugu Jogja dibuka. Penumpang harus berdesakan saat antre di pintu kedatangan untuk bisa naik komuter lain relasi Jogja-Solo Palur. Membludaknya penumpang terjadi di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak KAI Komuter telah menambah perjalanan KRL Jogja-Solo Palur dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan, dengan rata-rata penumpang mencapai 23.000 hingga 25.000 orang per hari. Diprediksi jumlah penumpang KRL akan mengalami puncaknya pada pekan ini dengan jumlah penumpang mencapai 25.000 hingga 30.000 orang per harinya. Selain kereta api jarak dekat atau KRL, kepadatan arus penumpang juga terjadi di kereta api jarak jauh. Ribuan penumpang mulai memadati stasiun Tugu Yogyakarta baik di arus kedatangan maupun keberangkatan. Angkutan Natal Tahun Baru ini yang tersedia 357.066 tiket, itu sudah termasuk kereta api tambahan selama 18 hari ini. Saat ini penumpang yang akan berangkat dari stasiun Yogyakarta itu tertinggi pada tanggal 29 Desember 2024. Diprediksi puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta akan terjadi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan jumlah 16.000 lebih penumpang. Sedangkan arus kedatangan mengalami puncaknya pada tanggal 24 Desember 2024 dengan jumlah 15.000 lebih penumpang. Dari Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Malioboro Yogyakarta mulai dipadati pengunjung. Selain itu, pemirsa, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan di masa libur Nataru. Beginilah situasi objek wisata Malioboro Yogyakarta pada masa libur Natal dan Tahun Baru hari ini. Akses masuk kawasan Malioboro terpantau padat dengan banyaknya kedatangan kendaraan wisatawan. Malioboro memiliki kesan menarik sebagai objek wisata favorit di Yogyakarta. Diperkirakan, puncak arus kunjungan wisatawan di Malioboro akan terjadi pada 31 Desember 2024 mendatang. Karena kan ini salah satu destinasi yang untuk kota wisata yang paling diminati kan Pak. Kami salah satunya di kota ini. Baru pertama kali ke Malioboro atau gimana? Baru pertama kali. Gimana kesannya gimana? Kesannya bagus. Bagus, ramah. Terus kalau untuk
lingkungan bersih, nyaman lah. ramai, ramah juga sih orang-orangnya. Tidak hanya di Yogyakarta, tingkat kunjungan wisatawan ke Pulau Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan. Salah satu daerah yang menjadi favorit wisatawan yakni kawasan Ubud di Gianyar, Bali. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan juga terlihat dari okupansi hotel di Ubud yang telah mencapai 75%. Data dari teman-teman villa maupun hotel memang agak menurun dari tahun lalu. Namun okupansi diperkirakan 70-75%. Tapi nanti di akhir tahun dari beberapa pengusaha menyampaikan cukup maksimal ataupun mendekati 90%. Meskipun ada sedikit penurunan jumlah wisatawan Bali tahun ini, namun tingkat okupasi hotel diprediksi terus bertambah hingga 90% di malam tahun baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi. Pemirsa, Minggu malam gerbang tol Cikatama, Jawa Barat masih terpantau ramai lancar. Pemirsa, meski belum terlihat kepadatan, pihak Jasa Marga sudah memperlakukan sistem kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 65 untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Jasa Marga juga akan melakukan sistem kontraflow di beberapa hari ke depan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Di momen Nataru kali ini, Jasa Marga memberikan diskon tarif tol 10% untuk semua golongan pada 3 hari tertentu mulai tanggal 19, 28 Desember 2024 hingga 3 Januari 2025. Dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini terkait arus mudik Nataru. Kita sudah terhubung dengan rekan Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga rekan Yunda Riesta di Pelabuhan Padang Bay, Karangasem, Bali. Kita akan ke rekan Eris terlebih dahulu. Selamat pagi Eris, bagaimana kondisi pelabuhan saat ini? Apakah sudah terjadi penumpukan? Selamat pagi Yasmin dan pemirsa. Saat ini saya berada di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi dan tepatnya di depan dermaga 1 Pelabuhan SDP. Dan saat ini memang cuaca cukup cerah, sehingga juga dari lalu lalang kendaraan yang sudah mengantri di area parkir sudah menuju ke dermaga untuk masuk ke kapal feri untuk diseberangkan di kapal feri. Dan memang kondisi ini sebenarnya adalah dampak dari dilakukannya penutupan oleh otoritas pelabuhan karena cuaca buruk yang terjadi kemarin, sehingga terjadi penumpukan di area parkir dan bisa terurai karena dari pihak pelabuhan sudah mengerahkan sebanyak 30 kapal untuk bisa menyeberangkan penumpang yang ada di Ketapang menuju ke Gilimanuk, dan juga mengoperasikan sebanyak 8 dermaga, di mana 4 dermaga ada di SDP Ketapang dan 4 dermaga di Pelabuhan LCN Ketapang. Demikian, Yasmin. Langkah apa yang dilakukan pihak pelabuhan dalam mengantisipasi keterlambatan pemberangkatan kapal dan juga penumpukan penumpang di sana? Ya, dengan dioperasikannya sebanyak 30 kapal dan 8 dermaga, setidaknya juga bisa mengurai adanya penumpukan yang terjadi di area parkir. Dan memang kemarin cuaca cukup ekstrim, sehingga juga dari pihak otoritas melakukan penutupan. Dan dengan pola ataupun sistem penerapan kecepatan bongkar muat kapal, sehingga penumpukan dari kendaraan yang ada di pelabuhan ASDP sudah bisa terurai dan bisa diseberangkan. Dan hingga hari ini terhitung 24 jam sejak kemarin sudah ada sekitar 35.000 penumpang yang sudah menyeberang di Pelabuhan Gilimanuk, dan sekitar 8.000 kendaraan roda 4 yang sudah diseberangkan ke Gilimanuk. Dan memang saat ini sejak kemarin memang didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi dan bus pariwisata. Demikian, Yasmin. Masih saja kita akan ke rekan Yunda yang berada di Bali. Selamat pagi, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah ramai pemudik ataupun wisatawan?
Iya, dapat saya laporkan dari Pelabuhan Padang Bayi di Karangasem, Bali. Bahwa saat ini, seperti yang terlihat di belakang saya, situasinya terlihat cukup lenggang karena banyak penumpang yang memilih untuk menyeberang di waktu malam hari hingga dini hari tadi. Jadi untuk para warga yang ingin menyeberang untuk menghindari kepadatan penyeberangan bisa memilih waktu pagi hingga siang hari karena pelabuhan cukup lenggang di waktu itu. Dapat juga saya laporkan bahwa data terakhir menunjukkan sudah ada sebanyak 2017 penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Padang Bayi menuju Lembar Lombok yang didominasi oleh kendaraan roda 2 sebanyak 354 kendaraan. Untuk mengantisipasi kepadatan penumpang, pihak pelabuhan menyediakan 21 kapal di mana membagi menjadi 13 trip. Bila nantinya terjadi kepadatan, trip akan ditambah menjadi 17 hingga 18 trip dan bila kondisi lebih padat lagi, maka bongkar muat akan dipercepat dari 90 menit menjadi 60 menit. Hingga saat ini situasi penyeberangan masih cukup lancar, belum terjadi hambatan-hambatan yang berarti. Balik studio. Ya baik, terima kasih banyak rekan Yundari Esa yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Padang Bayi Karangasem, Bali, dan sebelumnya ada rekan Eris Utomo melaporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu rekan-rekan.